Kita kembali dalam Lunch Talk masih membahas terkait dengan berbagi kesembuhan COVID-19. Masih bersama saya Eliza Hasan dan juga Dr. Linda serta Dr. Monik. Kita tadi balik ya bahwa terkait dengan screening yang tepat dilakukan oleh PMI pastinya mungkin banyak sebenarnya yang juga ingin berbagi, menolong juga terkait dengan mendonor plasmanya. Tapi sebenarnya screening apa sih yang dilakukan juga oleh PMI, Dr. Linda? Adakah syarat-syaratnya bagi para pendonor ini? Ya, pastinya Mbak Elisa ada persyaratan dan inilah yang memang agak sulit untuk melewati persyaratan-persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah dia harus bisa memperlihatkan atau pertamanya adalah dia harus sembuh dulu dari sakit COVID-nya dengan memberitahukan atau memperlihatkan dokumen dari hasilnya real time PCR-nya negatif. Kemudian harus ada surat sehatnya. Selama 14 hari setelah dia pulang dari rumah sakit dan sembuh, dan dia tidak boleh sakit sama sekali. Mau demam sedikit atau agak pilek itu sama sekali tidak. Jadi harus dalam keadaan sehat. Setelah itu persyaratan yang selanjutnya adalah usia. Usianya adalah 18 sampai 60 tahun, berat badannya harus minimal 55 kg. Sebaiknya laki-laki, ya. Kalaupun perempuan harus tidak sedang hamil atau sudah keguguran atau punya anak, seperti itu. Kemudian setelah melewati persyaratan-persyaratan, ada pemeriksaan yang tadi Dr. Monika sampaikan, yaitu tidak bisa langsung kita diambil, harus kita ambil sampelnya dulu. Sampel darahnya kita ambil, kita periksa, yaitu untuk pemeriksaan infeksi menular karena transfusi darah. Jangan sampai sembuh COVID dia dapat penyakit yang di luar COVID, seperti itu. Jadi kita periksa itu ada 4 penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, kemudian sifilis dan HIV/AIDS. Itu harus kalau itu lolos, belum tentu juga bisa masuk, harus periksa tadi disampaikan, yaitu titer antibodi. Harus ada titer antibodinya. Kalau tidak ada titer antibodinya ya kita tidak ambil. Itu juga yang terpenting selain daripada infeksi menular karena transfusi darah. Kemudian itu besoknya baru apabila semua persyaratan lewat, baru menjadi calon pendonor plasma. Kita ambil kurang lebih 400 cc sampai 600 cc dengan metode aferesis. Maka alatnya namanya aferesis sehingga disebut dengan plasma aferesis atau plasma konvalesen dengan metode aferesis. Nah, dari 400 itu bisa menjadi 2 kantong, dibagi menjadi 200 cc. Kalau yang 600 menjadi 200 jadi 3 kantong. Sehingga kalau untuk penyembuhan mungkin Dr. Monika bisa, karena kami ini kan hanya mengelola plasma, ya, kemudian mendistribusikan. Nah, rumah sakit dan yang lain-lain mungkin Dr. Monika bisa menyampaikan. Harusnya gimana sih, baik satu orang satu atau bagaimana? Nah, itu dia. Terima kasih. Oke, baik. Nah, itu mungkin boleh dijawab, Dokter Monik. Saya diberondong. Tapi memang saya itu sama Dokter Linda itu apa ya? Jadi sevisi, semisi dan sejalan gitu. Jadi saya mencoba menjawab apa yang ingin tahukan oleh masyarakat. Sampai seberapa banyak sih satu pasien membutuhkan bag plasma. Nah, ini adalah setelah tadi dijelaskan kriteria donor oleh Dr. Linda, saya mencoba menjelaskan kriteria penerima atau resipiennya, yaitu dari COVID yang stadium sedang, berat, dan kritis. Hanya memang kita menghimbau untuk para DPJP, dokter penanggung jawab yang merawat pasien-pasien di rumah sakit, kami mohon dengan sangat semoga memberikan surat permohonan izin untuk permintaan plasma ke PMI pada saat pasien-pasien dalam stadium sedang atau sebelum masuk ke stadium berat. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian, bila diberikan lebih dini, maka
maka kesembuhan akan lebih cepat dan jumlah plasma yang diberikan lebih sedikit. Jadi satu orang yang mendonor dalam satu kali yaitu 2 bag dapat memberikan 1 kali donor plasmanya itu ke 1 orang. Sehingga pasien dalam stadium sedang membutuhkan kurang lebih sekitar 2 bag. Jadi 1 to 1. Nah, itu yang kami sangat harapkan. Karena penelitian-penelitian juga sudah banyak ya Dokter Linda. Ya, Dan bahkan di Indonesia sendiri sudah berlangsung penelitian multi-center. Jadi kita harapkan kita menjadi salah satu trendsetter dalam terapi plasma konvalesen ini, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Demikian penjelasan saya. Oke, nah ini tadi dia, kita balik lagi ya, bahwa tadi sebenarnya kalau saya garis bawahi Dokter Monik, berarti sebenarnya kesuksesan terkait dengan donor plasma ini akan lebih berhasil apabila memang diberikan pada saat kondisi yang sedang ya, sebenarnya seperti itu. Jadi ini juga lebih menghemat terkait dengan donor plasma, mengingat bahwa masih banyak dalam kondisi seperti ini banyak yang membutuhkan donor plasma ini. Nah, balik ke pertanyaan tadi sebelum kita jeda terkait dengan sifat terapi plasma ini kan mungkin sekarang ini dikatakan untuk mengobati. Apakah bisa menggantikan peran vaksin, Dok? Jadi begini. Dokter Linda langsung ketawa aja nih. Habis saya karena akhirnya mungkin yang udah di plasma atau mungkin yang udah kena akhirnya ya udah deh nggak usah vaksin gitu. Gimana nih, Dok? Ini perlu Jadi begini. Perjelasan. Perlu saya tegaskan di sini. Wah, bukan lagi jelaskan, tegaskan di sini. Dalam 1 tahun semenjak saya membawa terapi plasma sejak tanggal 18 Maret 2020 saya mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Dan kemudian dalam perjalanannya saya juga berkomunikasi juga dengan PMI dan kemudian sekarang semakin solid. Itu adalah 1 tahun itu kita telah menemukan pengobatannya, salah satu alternatifnya yaitu terapi plasma konvalesen. Dan memang setelah pengobatan, pemerintah memang bertanggung jawab untuk memberikan pencegahannya. Karena kita mengatasi pandemi COVID ini bukan hanya dari hilir saja, tetapi dari hulu, dari pencegahannya dengan prokes, dengan vaksin, itu merupakan tugas dari pemerintah. Dan saya sangat appreciate, saya sangat menghargai, saya sangat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha habis-habisan ini sebenarnya. Berusaha habis-habisan menyediakan vaksin nih untuk rakyat kita yang sebenarnya bukan 100-200 ribu, 260 juta rakyat Indonesia, walaupun mohon maaf, bersabar, ada yang diberikan secara bertahap. Jadi di sini vaksin diperlukan untuk mencegah, terapi plasma difokuskan untuk mengobati. Jadi tidak ada yang lebih bagus mana, tidak ada yang lebih sempurna mana. Vaksin dan terapi plasma itu seiring sejalan, saling melengkapi dan saling mengisi. Itu demikian penegasan saya. Oke, baik. Jadi tetap lagi kalau kita bisa mencegah dengan mematuhi protokol kesehatan, itu lebih baik ya, Dok ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Dan saya udah divaksin loh. Wah. Iya, saya juga udah. Dokter Linda juga divaksin. Dokter Linda, saya masih nunggu antrian kalau begitu ya. Terapi plasma konvalesen aja divaksin. Karena divaksin, iya dong. Saya tidak merasakan efek samping ya. Jadi pokoknya memang sesuai dengan program pemerintah saja. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Dokter Linda dan juga Dokter Monik. Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa dalam Lunch Talk.